Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adi Chandra, dosen mata kuliah Material Teknik di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama tentang struktur dan ikatan antar atom dan peran pentingnya dalam perkembangan teknologi modern. Pastikan teman-teman tetap menyimak ya. Tonton terus rangkaian video pembelajaran mata kuliah Material Teknik di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman, Material Teknik merupakan cabang ilmu yang membahas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai bidang teknologi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas struktur dan ikatan antar atom. Setelah menyimak pemaparan materi pada video kali ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan kajian mendalam tentang struktur atom dan jenis-jenis ikatan kimia dalam material, mendorong pemikiran analitis dan kemampuan memecahkan masalah dalam konteks struktur atom. Selain itu, mahasiswa dapat meningkatkan penerapan konsep ini untuk merencanakan pemilihan material yang sesuai pada aplikasi teknik di industri. Teman-teman mahasiswa, kita akan mulai pembahasan materi kali ini. Dasar-dasar struktur atom merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan komponen dan organisasi partikel-partikel dalam sebuah atom. Pemahaman tentang struktur atom sangat penting dalam memahami sifat-sifat material dan interaksi antar atom. Beberapa dasar struktur atom yang terpenting termasuk partikel subatomik. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, neutron netral, dan elektron muatan negatif. Model Bohr. Model Bohr menggambarkan atom sebagai inti kecil yang mengandung proton dan neutron di tengah. Orbit dan orbital. Orbit mengacu pada jalur melingkar yang diikuti oleh elektron dalam model Bohr, sementara orbital adalah wilayah di sekitar inti atom yang memungkinkan kemungkinan keberadaan elektron. Orbital dapat digambarkan dalam berbagai bentuk seperti orbital S, P, dan F. Prinsip Pauli dan aturan Hahn. Prinsip Pauli menyatakan bahwa 2 elektron dalam satu atom harus memiliki nomor kuantum spin yang berbeda. Aturan Hahn menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dengan spin yang sama sebelum memasuki orbital lain dengan spin berbeda. Distribusi elektron dalam kulit dan subkulit. Elektron dalam atom terdistribusi dalam kulit yang berbeda, yang disusun dalam subkulit berdasarkan nomor kuantum azimutal dan magnetik. Misalnya, kulit pertama K hanya memiliki subkulit S, sedangkan kulit kedua L memiliki subkulit S dan P. Terdapat 3 jenis ikatan kimia yang umum ditemukan dalam material, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika 2 atom saling berbagi pasangan elektron. Atom-atom ini saling tarik-menarik elektron-elektron tersebut, membentuk molekul. Ikatan kovalen umumnya ditemukan dalam material non-logam. Kekuatan ikatan kovalen bervariasi dari ikatan yang sangat kuat seperti dalam intan hingga ikatan yang lebih lemah seperti dalam plastik. Ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi ketika transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Atom yang kehilangan elektron akan membentuk ion positif atau kation. Sementara atom yang menerima elektron akan membentuk ion negatif atau anion. Tarikan elektrostatis antara ion-ion ini menyebabkan terbentuknya ikatan ionik. Ikatan ionik biasanya terjadi antara logam dan non-logam. Contoh, material dengan ikatan ionik adalah garam dapur atau NaCl dan magnesium oksida atau MgO. Ikatan logam. Ikatan logam terjadi ketika atom-atom logam saling berbagi elektron dalam struktur kristal. Elektron valensi pada atom logam bebas bergerak secara bebas di sekitar atom-atom, membentuk laut elektron.
ikatan logam memberikan kekakuan konduktivitas listrik yang baik dan sifat-sifat termal yang tinggi pada material logam. Contoh, material dengan ikatan logam termasuk emas, tembaga, dan besi. Struktur kristal heksagonal. Struktur kristal heksagonal terdiri dari atom, ion, atau molekul yang tersusun dalam bentuk heksagonal atau segi enam sama. Contoh material yang memiliki struktur kristal heksagonal adalah grafit dan berilium. Pemahaman tentang jenis-jenis ikatan kimia penting dalam memahami sifat-sifat material, termasuk kekuatan, titik lebur, konduktivitas, dan sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat ini sangat dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia yang terbentuk dalam material tersebut. Penerapan konsep struktur atom dan ikatan dalam material melibatkan pemahaman tentang bagaimana struktur atom dan ikatan kimia mempengaruhi sifat-sifat material dan pengembangan material yang optimal untuk aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep ini dalam material. Pemilihan material. Dengan pemahaman tentang struktur atom dan ikatan, kita dapat memilih material yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misalnya, dalam aplikasi yang membutuhkan konduktivitas listrik yang tinggi, material dengan ikatan logam yang memungkinkan pergerakan elektron bebas seperti tembaga atau aluminium dapat dipilih. Untuk aplikasi yang membutuhkan sifat isolator listrik, material dengan ikatan kovalen atau ionik seperti kaca atau keramik dapat digunakan. Pengembangan material. Konsep struktur atom dan ikatan juga digunakan dalam pengembangan material baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, dengan memodifikasi struktur atom atau ikatan dalam material polimer, kita dapat mengubah sifat mekanik atau termalnya sehingga material tersebut lebih tahan terhadap suhu tinggi atau lebih fleksibel. Dalam bidang logam, manipulasi ikatan logam dapat menghasilkan paduan logam dengan kekuatan yang lebih tinggi atau ketahanan terhadap korosi yang lebih baik. Modifikasi sifat material. Konsep struktur atom dan ikatan juga digunakan untuk memodifikasi sifat material yang ada. Dengan mengubah ikatan dalam material melalui proses seperti doping atau perlakuan termal, sifat material dapat ditingkatkan. Contohnya, dengan doping atom logam ke dalam bahan semikonduktor seperti silikon, konduktivitas listriknya dapat ditingkatkan untuk aplikasi dalam perangkat elektronik. Analisis sifat material. Penerapan konsep struktur atom dan ikatan juga dapat penting dalam menganalisis sifat-sifat material yang ada. Dengan memahami struktur atom dan ikatan dalam material, kita dapat menjelaskan sifat mekanik, termal, optik, dan magnetik yang diamati dalam material tersebut. Misalnya, sifat kekerasan, elastisitas logam dapat dijelaskan melalui pengaturan ikatan antar atom dalam struktur kristal. Analitis dan pemecahan masalah. Mengembangkan pemikiran analitis dan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks struktur atom dan ikatan dalam material sangat penting dalam memahami dan mengoptimalkan sifat-sifat material. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pemikiran analitis dan pemecahan masalah. Analisis struktur atom. Dalam mengembangkan pemikiran analitis, penting untuk menganalisis struktur atom dalam material dengan cermat. Ini melibatkan memahami komponen-komponen atom seperti proton, neutron, dan elektron, serta pengaturan mereka dalam struktur material. Dengan mempelajari distribusi elektron dalam kulit dan subkulit, serta interaksi antar elektron dan dalam atom, kita dapat menganalisis sifat-sifat material dengan lebih baik. Keterkaitan dengan sifat material. Pemikiran analitis harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar struktur atom dan sifat-sifat material. Misalnya, bagaimana ikatan kovalen ionik atau logam mempengaruhi sifat mekanik, konduktivitas listrik, titik lebur, dan sifat-sifat lainnya dalam material. Dalam menganalisis sifat ini, pemikiran analitis memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang muncul. Pemecahan masalah.
pemecahan masalah dalam konteks struktur atom dan ikatan melibatkan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan konsep-konsep yang ada dalam memecahkan tantangan atau masalah yang berkaitan dengan material. Ini melibatkan mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi pemecahan masalah, dan menerapkan pengetahuan tentang struktur atom dan ikatan dalam analisis dan pemecahan masalah tersebut. Pemikiran analitis dan pemecahan masalah saling melengkapi dalam menghadapi tantangan material. Penggunaan metode dan alat analisis. Mengembangkan pemikiran analitis dan pemecahan masalah juga melibatkan penggunaan metode dan alat analisis yang tepat. Ini termasuk teknik-teknik analisis seperti spektroskopi, mikroskopi, dipariksi sinar X, atau perhitungan model atomik menggunakan metode simulasi. Pemahaman tentang metode dan alat ini memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang struktur atom dan ikatan dalam material. Sebagai kesimpulan, dalam mengembangkan pemikiran analitis dan pemecahan masalah dalam konteks struktur atom dan ikatan dalam material, penting untuk terus melatih kemampuan analisis, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta mengasah keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep yang relevan. Dengan pemikiran analitis yang kuat, kemampuan pemecahan masalah yang terlatih, dan pemahaman yang mendalam tentang struktur atom dan ikatan, kita dapat mengoptimalkan sifat-sifat material dan merancang material yang sesuai untuk berbagai aplikasi teknik. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.